Dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya. Saya merasa dengan dukungan mereka, saya tambah muda 23 tahun. Misteri di balik perpecahan relawan Jokowi menjelang pemilihan presiden tahun 2024 akhirnya terungkap. Kelompok relawan ini memang sengaja dipecah-pecah untuk menjalankan sebuah strategi jitu yang sedang dimainkan. Skenario itu diawali dengan manuver dukungan Jokowi Mania atau Joman yang tiba-tiba membatalkan dukungannya ke Ganjar Pranowo. Joman kemudian memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Subianto jadi calon presiden. Noel mengatakan sikap Prabowo sama persis dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo mempunyai karakteristik yang nekat seperti Jokowi. Selain itu, Prabowo adalah sosok pemimpin yang mempunyai gagasan dan nyali serta totalitas dalam mengawal program pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Keputusan ini memang sudah diprediksi sejak awal. Lantas, apakah agenda tersembunyi dari manuver politik Joman ke Prabowo ini? Apakah ini sinyal bahwa Jokowi juga ikut mendukung Prabowo? Atau memang ada agenda lain yang tersembunyi di balik terbelahnya dukungan relawan Jokowi? Sebelumnya sejumlah relawan Jokowi lain yakni Pro Jokowi atau Projo juga sudah bertemu Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Meski demikian, hingga kini Projo belum terlihat gelagatnya untuk ikut mendukung Prabowo. Projo sepertinya akan mendukung Ganjar. Hal itu dibuktikan dengan teriakan Ganjar Pranowo bergemuruh di Rakernas 5 Relawan Pro Jokowi Sabtu 21 Mei 2022 lalu. Banyak pihak kemudian menilai bahwa dukungan relawan Jokowi ke Prabowo atau Ganjar adalah sinyal presiden akan mendukung keduanya. Namun hemat saya, ini bukan soal dukungan Jokowi semata, tetapi lebih dari itu, ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan Jokowi menuju Pilpres 2024. Apakah agenda itu? Mari kita simak. Satu-satunya kepentingan Jokowi dalam Pilpres 2024 adalah keberlanjutan program dan kebijakannya. Jokowi membutuhkan penerus kebijakannya, bukan antitesis kebijakannya. Kehadiran Anies dinilai banyak pihak sebagai antitesis Jokowi. Hal itu sangat terlihat jelas dalam program pembangunan Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Banyak program Jokowi Ahok yang sebelumnya sudah dijalankan malah tidak dilanjutkan Anies. Sebagai contoh misalnya dalam hal penanganan banjir, Anies lebih memilih sumur resapan dibandingkan normalisasi sungai. Di bidang transportasi, Jokowi memfokuskan pada pengembangan sistem transportasi massal seperti Transjakarta dan pembangunan jalan tol dalam kota untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, Anies Baswedan menghentikan proyek pembangunan jalan tol dalam kota dan memperkenalkan program transportasi baru, yaitu layanan bus gratis untuk warga Jakarta. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, underpass, dan revitalisasi sungai. Sedangkan Anies Baswedan memfokuskan pada program pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa untuk warga miskin. Jokowi memperketat aturan tentang pengolahan sampah dan memperkenalkan program pembangkit listrik tenaga sampah. Sedangkan Anies Baswedan menghentikan program pengolahan sampah dan menggantinya dengan program penghijauan kota. Semua contoh ini merupakan bukti bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi. Apalagi hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan mayoritas pendukung Anies Baswedan tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu sangat disayangkan
jika semua program Jokowi bakal dihentikan Anies. Padahal survei Litbang Kompas yang dirilis Senin 20 Februari 2023 menyebutkan angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencapai 69,3%. Angka ini meningkat 7,2% dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022 lalu. Kala itu, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat berada di angka 62,1%. Lantas, apa hubungan antara perpecahan relawan Jokowi dan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi? Ada satu fakta menarik bahwa dalam gerbong besar partai pendukung Jokowi belum adanya kesepakatan soal calon presiden yang bakal meneruskan program Jokowi. Perseteruan yang paling tajam adalah rivalitas Prabowo versus Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, ada 3 strategi besar yang sedang dimainkan Jokowi. Pertama, relawan Jokowi sengaja dipecah untuk menjadi satu. Jokowi sedang menjalankan politik perkembangbiakan ala amuba. Masih ingat kan pelajaran biologi zaman SMP? Amuba itu berkembang biak dengan cara aseksual, yakni membelah diri. Ketika membelah diri, amuba bisa mendapatkan penerus atau regenerasi. Nah, ibarat amuba, Jokowi juga membela relawannya untuk mendukung Prabowo, Ganjar Pranowo, atau calon lain yang potensial seperti Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Lalu, untuk apa mereka dibelah? Ya untuk disatukan. Ketika Joman mendukung Prabowo dan Projo serta barisan Denny Siregar mendukung Ganjar Pranowo, maka ini adalah sinyal kuat Prabowo Ganjar akan menjadi capres dan cawapres. Dengan demikian, peluang kemenangan tentu akan makin besar dan program Jokowi akan selamat. Strategi kedua adalah relawan dipecah di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Dengan cara ini, Jokowi mau menunjukkan sikap politiknya untuk mendukung semua calon yang bakal meneruskan kebijakannya. Jika salah satunya menjadi presiden, maka selamatlah kebijakan Presiden Jokowi. Namun di sini ada kerikil tajam yang bakal menghalangi rencana itu, yakni manuver Nasdem mendukung Anies Baswedan. Jika terdapat 3 calon, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies, lalu yang menang adalah Anies, maka tamatlah program Jokowi. Sehingga mau tidak mau, cara ketiga adalah Anies harus disingkirkan dengan cara menarik Nasdem untuk kembali ke gerbong besar Jokowi sehingga tidak jadi dicalonkan menjadi presiden. Hal ini tentu bisa saja terjadi karena dalam politik tidak ada kawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Apakah kamu setuju dengan analisis ini? Silakan beri tanggapan di kolom komentar.